Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latif Hilaluddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang interface atau front end yang saya buat untuk website cetak. Untuk website ini memiliki beberapa halaman, di antaranya adalah halaman home, halaman produk, halaman kontak, dan halaman about. Untuk yang pertama ini adalah halaman home. Di sini menampilkan beberapa tentang cetak, di antaranya adalah jasa, terus pengertian cetak atau about cetak, terus selanjutnya adalah kontak yang bisa dihubungi untuk admin cetak sebagai media pemesanan, dan selanjutnya yaitu jasa cetak tersedia di marketplace apa. Di sini tersedia di marketplace Shopee. Untuk halaman kedua yaitu halaman produk. Pada halaman produk ini nantinya akan menampilkan tentang jasa dan juga produk yang ditawarkan oleh cetak kepada customer. Di antaranya yaitu ada sablon jaket, sablon kaos, sablon mug, plastik, dan juga lain-lain. Di sini customer dapat memesan dengan cara mengklik tombol pesan yang nantinya akan diarahkan ke halaman pemesanan produk. Selanjutnya yaitu halaman kontak. Untuk halaman kontak di sini hanya menampilkan tentang kontak person dari owner cetak untuk bisa dihubungi customer ketika ada kendala atau menanyakan pesanan-pesanan barang. Terus selanjutnya yaitu halaman about. Halaman about ini yaitu halaman menampilkan tentang sekilas apa itu cetak. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan code yang membangun halaman front end ini. Ini adalah code untuk halaman home. Di sini saya menamainya dengan nama index.html. Untuk membuat halaman ini kita menggunakan HTML dan juga CSS. Untuk CSS-nya kita menggunakan CSS framework, yang kita pakai adalah Bootstrap, dan juga kita menggunakan JavaScript pada website ini. Saya akan menjelaskan sekilas tentang bagian-bagian untuk membangun tampilan interface ini. Di sini ada tag head. Untuk tag head di sini memiliki beberapa isi di dalamnya. Di antaranya adalah meta, title, dan meta-meta yang lain. Untuk title ini adalah untuk memberikan judul pada bagian atas website. Terus selanjutnya adalah body. Di body ini nanti kita isi semua apa yang akan ditampilkan pada website. Contohnya yang pertama yaitu ada header. Untuk header ini membuat tampilan pada bagian paling atas di website. Di sini ada cetak. Terus di sini juga ada menu-menu yang dibuat untuk menghubungkan antara halaman satu dengan halaman yang lain. Untuk menghubungkan di sini menggunakan tag A dengan alamat jika halaman home maka mengarah pada file index.html. Terus halaman produk akan mengarah pada produk HTML, kontak pada kontak HTML, dan about pada about HTML. Terus selanjutnya di sini adalah bagian untuk menampilkan jasa yang disediakan oleh cetak. Untuk title-nya di sini menggunakan H3 biar tulisannya terlihat besar dan tebal. Terus untuk keterangannya menggunakan tag P atau paragraf, karena kita tidak membutuhkan tulisan yang memiliki style khusus. Terus selanjutnya yaitu kita akan membuat beberapa kolom untuk menampilkan pelayanan yang disediakan oleh cetak. Untuk yang kotak pertama atau kolom pertama yaitu untuk membuat bagian desain baju. Sama untuk title-nya menggunakan H3. Terus untuk keterangannya menggunakan tag paragraf. Terus untuk gambar pada bagian desain baju di sini menggunakan tag image. Terus sumber dari gambarnya di sini saya letakkan pada folder img. Terus service. Terus untuk nama gambarnya adalah baju.png. Sama untuk bagian-bagian yang lain seperti percetakan. Terus desain digital juga sama, hanya saja yang berbeda adalah gambar, judul, dan juga keterangannya. Selanjutnya adalah sekilas cetak. Di sini ada satu tambahan, yaitu sebuah tombol yang mengarah kepada about.
Untuk tombol ini dibuat dengan tag A, dimana ketika tombol ini diklik maka akan mengarah pada halaman about. Di sini selanjutnya yaitu untuk membuat kontak, disediakan 2 kontak. Yang pertama untuk WhatsApp di sini untuk titlenya menggunakan H4. Terus yang kedua yaitu Instagram. Untuk titlenya sama menggunakan H4, dan untuk keterangan nama Instagramnya menggunakan tag paragraf. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan tentang marketplace yang ada di website. Untuk marketplace-nya di sini kita membuat tampilan dengan lebar 10 kolom, dan untuk gambarnya full 12 kolom dengan gambar bersumber dari image bernama Shopee PNG. Terus yang terakhir di sini adalah bagian footer dari website e-cetak. Untuk footernya di sini kita buat sederhana, yaitu dengan menggunakan tag paragraf. Kita style tulisannya rata tengah. Terus untuk tulisannya di sini kita akan menampilkan copyright dengan mengambil tahun dari JavaScript get full year. Jadi untuk tahun pada copyright ini akan update secara otomatis mengikuti tahun yang ada pada device yang digunakan. Selanjutnya di sini ada script JavaScript yang digunakan pada website cetak ini pada halaman indeks. Selanjutnya adalah halaman about. Halaman about secara keseluruhan adalah sama. Yang membedakan adalah tampilan pada bodinya. Di sini menampilkan 2 bagian, di mana sebelah kiri adalah logo dari cetak. Terus yang di sebelah kanan adalah ada tulisan cetak dengan font besar dan tebal menggunakan H3. Terus untuk keterangannya menggunakan tag paragraf. Terus untuk yang terakhir di sini sama, untuk footernya kita menggunakan footer yang sama yang kita gunakan pada halaman home. Terus selanjutnya adalah pada produk. Di sini di bagian body ada beberapa kolom yang kita tampilkan. Untuk masing-masing kolom kita membagi dengan besaran 4 kolom kecil pada bootstrap. Jadi pada bootstrap secara keseluruhan yaitu memiliki lebar 12. Jadi pada kolom menampilkan produk-produk cetak ini kita membagi 12 tersebut menjadi 3. Jadi nanti setiap baris akan menampilkan 3 kotak produk, karena kita membagi setiap kotak adalah 4 kolom. Nah, untuk yang pertama adalah menampilkan sablon jaket custom. Detailnya menggunakan H3. Terus untuk keterangan harganya menggunakan tag paragraf. Terus untuk button pemesanannya kita menggunakan tag A, dimana di sini ketika tombol pesan ini diklik, saya belum mengatur diarahkan kemana, jadi ini akan diatur nantinya diarahkan ke file mana. Gambar diambil dari folder img, terus produk, terus nama gambarnya yaitu jaket.png. Terus di sini ada bagian-bagian yang lain menampilkan produk-produk yang lain seperti sablon 3 warna, sablon mu custom dan lain-lain. Untuk tampilannya sama, kita membagi dengan 4 kolom agar besarnya sama. Terus untuk membuat ini cukup simpel, kita hanya cukup mengcopy dan mengganti isian dari masing-masing kotak. Nanti secara otomatis ketika satu baris sudah terisi 3 kotak, maka akan turun ke bawahnya. Halaman kontak ini lebih simpel lagi, dimana di sini hanya menampilkan pada bodinya yaitu sebuah tulisan tentang memudahkan customer menghubungi pihak cetak, dan di sini disediakan kontak dari pihak cetak, yaitu ada WhatsApp dan juga Instagram. Terus untuk halaman selanjutnya yaitu halaman login. Halaman login ini dibuat sederhana dengan menggunakan form. Untuk yang pertama di sini ada sebuah gambar
gambar ini adalah icon dari cetak yang kita ambil dari folder image about, terus bernama logo PNG. Terus selanjutnya ada title dari login menggunakan tag H2. Terus selanjutnya di bawahnya ada tabel untuk mengatur layout dari form login ini. Untuk kelasnya saya buat bernama form login. Di sini saya bagi menjadi baris dan kolom. Di sini ada dua inputan untuk memasukkan username dan juga password. Untuk input pertama dibuat dengan type text, name-nya username, placeholder-nya saya tuliskan username. Dan untuk inputan yang kedua, yaitu untuk memasukkan password, type-nya sama, hanya yang membedakan adalah name dan placeholder-nya. Terus untuk yang terakhir di sini ada sebuah tombol, di mana tombol ini ketika diklik akan mengarahkan pada halaman admin. Tapi di sini untuk alamat filenya belum saya atur. Untuk tampilan halaman login kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada logo, terus ada judul. Dan di sini ada dua buah inputan untuk masukkan username dan juga password. Terus yang terakhir ada sebuah tombol untuk login. Jadi ini adalah tampilan dari website e-cetak yang kita buat dari beberapa halaman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang halaman order atau pesan barang. Di sini saya memiliki kesempatan untuk membuat front end dari halaman pesan barang, yang mana halaman pesan barang ini akan tampil ketika kita memesan suatu produk pada halaman produk berikut. Apabila mengklik memesan, masuk ke salah menu produk berikut. Misal kita memesan sablon kaos, nanti pada halaman order ini berubah menjadi pesan kaos 3 warna. Nanti tinggal dibuka melalui PHP-nya. Untuk elemen apa saja yang ada pada halaman order, ada input, nama, alamat, nomor HP, memilih jasa pengiriman, dan keterangan untuk melakukan pemesanan barang sesuai yang ada pada desain mockup pada presentasi yang sebelumnya seperti ini. Untuk file atau kode itunya seperti ini. Di sini menggunakan HTML dan CSS. Untuk CSS menggunakan framework Bootstrap 4. Ini untuk headernya, ada menu untuk navigasi pada index, produk, kontak, dan about. Dan untuk halaman utamanya, yaitu untuk pemesanan barang, ada form. Dalam form terdapat input untuk nama, alamat, nomor HP, jasa pengiriman, dan keterangan. Yang nanti mana apabila pesan barang ini sudah memasukkan inputan semua pesan barang, maka akan terhubung ke halaman admin dan masuk ke dalam database. Itu saja. Itu saja penyampaian dari tugas
itu saja penyampaian dari halaman yang saya buat front end-nya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hendri Wicaksono, NIM 1704111000057. Melanjutkan presentasi dari teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai halaman dashboard web admin Cetax. Nah, di sini terdapat informasi total uang yang diterima dari pesanan-pesanan dari web Cetax ini. Kemudian terdapat informasi pesanan yang belum diproses, kemudian ada pesanan yang sedang diproses, dan pesanan yang sudah selesai diproses. Kemudian pada menu daftar produk terdapat produk-produk yang ditawarkan oleh web Cetax itu sendiri. Di sini terdapat tombol tambah produk sehingga masuk ke halaman tambah produk. Dan di sini terdapat aksi edit produk dan hapus produk. Untuk edit produk ini juga masuk ke halaman edit produk. Ini terdapat nama produk, gambar produk, deskripsinya, dan harga produk itu sendiri. Kemudian terdapat daftar pesanan yang dilakukan oleh pemesan atau customer. Di sini terdapat ID pesanan, kemudian nama pemesannya, tanggal pemesanan, nomor telepon pemesan, alamat pemesan, keterangan tambahannya, dan status pemesanan tersebut. Dan terdapat aksi. Nah, di sini terdapat tombol selesaikan pesanan dan batalkan pesanan. Untuk status yang sedang diproses, hanya tombol selesaikan pesanan yang aktif. Karena ketika sedang diproses dan pembayaran sudah selesai dilakukan dan pesanan sudah diselesaikan oleh Cetax, maka admin bisa mengklik tombol selesaikan pesanan, tetapi tidak bisa mengklik batalkan pesanan. Untuk status yang belum diproses, itu kemungkinan berarti customer belum membayar pesanan, sehingga admin bisa mengklik batalkan pesanan. Dan untuk selesai diproses, maka admin tidak bisa mengklik keduanya. Dan untuk daftar pembayaran, sini terdapat informasi mengenai pembayaran yang telah dilakukan oleh customer, di mana terdapat ID pemesanannya, dan nama pemesan, jumlah yang dibayarkan, dan bukti pembayarannya. Di sini admin bisa menerima atau menolak pembayaran tersebut. Bisa menerima jika customer benar-benar membayarkan pemesanannya, dan bisa menolak jika pemesanannya tersebut dicurigai tidak benar atau penipuan. Untuk codingannya seperti ini, terdapat 6 HTML yang sudah kami buat. Ini untuk indeks HTML-nya atau dashboard yang tadi. Di sini terdapat yang informasi tadi, ada pesanan belum diproses ada 4, dan total uang yang diterima, dan pesanan sedang diproses ada berapa juga, pesanan selesai ada berapa. Sini kami menggunakan framework CSS Bootstrap 4 ya, agar lebih mudah dalam membuat front end dari web ini. Dan untuk daftar produk seperti ini, menggunakan ul dan li. Dan ada tambah produk, edit produk. Nah, untuk tambah produk dan edit produk ini menggunakan form. Di sini terdapat form. Ini masukkan nama produknya, deskripsi produk, harga produk, dan memasukkan gambar produk. Untuk edit produk hampir sama seperti tambah produk.
Ini daftar pemesanan, kemudian daftar pembayaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.